Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk kita kembali bersama-sama melanjutkan pembahasan kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan usaha kita dalam belajar ini sebagai satu amal kebaikan yang kelak melaluinya kita akan bisa meraih keutamaan dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, yang diantaranya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan atau mengambil satu usaha atau satu cara untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya dengan itu jalan menuju surganya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan niat kita dalam menuntut ilmu ini ikhlas karenanya, dalam rangka untuk mencari ilmu yang bermanfaat, yang kelak diniatkan untuk dilaksanakan dan mau diwujudkan ke dalam amal yang saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, serta selalu membimbing kita di atas jalan yang lurus sampai kita diwafatkan di atas husnul khatimah, dihindarkan dari su'ul khatimah, digolongkan sebagai ahlul jannah dan dijauhkan dari golongan ahlun nar. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali pembahasan bab tentang mutaba'atus sunnah, dan sekarang kita masuk pada subbab yaitu al-akhbar fi dhammil bid'ah wal mubtadi'in. Berita-berita atau keterangan-keterangan dalam kaitannya dengan celaan terhadap kebid'ahan dan para pelakunya. Di sini Syekh Hafizahullah taala, penulis, mendatangkan beberapa dalil termasuk juga perkataan para salaf mengenai betapa buruknya bid'ah dan para pelaku bid'ah. Sehingga dengan kita mengetahui hal ini diharapkan untuk kita berusaha menjaga kemurnian agama yang kita yakini dan tidak terpengaruh dengan kesesatan para mubtadi'in. Disebutkan di sini qala Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 105. Allah berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang tafarraqu, yang memecah belah,
wakhtalafu dan berselisih min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka al-bayyinat, ya, keterangan yang jelas, bukti yang nyata, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Wa ulaika lahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang besar. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengikuti jalannya orang-orang yang suka memecah belah agama dan suka berselisih, ya, dari kebenaran, yaitu mereka orang-orang yang telah, ya, mendapatkan keterangan berupa Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian mereka menyelisihinya, ya, mereka membuat jalan yang lain, yaitu perkara-perkara yang baru di dalam agama. Ini termasuk bagian daripada mengambil jalan yang lain selain jalan yang lurus berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sehingga penulis mendatangkan firman Allah ini, ya, sebagai bentuk apa? Peringatan kepada kita semuanya untuk tidak terpengaruh dan tidak mengambil jalan yang lain dari jalan Al-Quran dan As-Sunnah yang dipahami dan diyakini oleh para salaful ummah. Ya, karena menyelisih jalan tersebut adalah tentu dia akan mengambil jalan yang lain, dan jalan yang lain ini tentunya adalah perkara yang, ya, sesuatu yang baru di dalam agama yang tidak ada, ya, bagian di dalam agama tersebut. Dan ayat yang serupa dengan ini seperti Allah Ta'ala firmankan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 153. Ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman, ya, fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan bahwasanya kami, ya, wa anna hadza sirati mustaqiman, ya, dan bahwasanya jalan Allah Subhanahu wa taala itulah jalan yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah jalan tersebut. Oh, maaf ya, bukan surat Ali Imran ayat 153. Sebentar. Sebentar ya. Quran surat apa itu? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Hah? Oh, bukan. Sebentar. Ya, Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, fattabi'u, ya, maka ikutilah jalan yang lurus itu, ya, dan janganlah kamu mencari jalan yang lain selain jalan yang lurus. Surat Al-An'am, ya, ayat 153, liru surat Al-An'am. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadza sirati mustaqiman, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah jalan tersebut, ya. Wa la tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, niscaya jalan-jalan tersebut akan mencerai-beraikan kamu dari jalan yang lurus tadi, ya. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun, yang demikian itulah telah Allah Ta'ala wasiatkan kepada kalian agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi pada saat Nabi SAW menyampaikan ayat ini, Nabi menjelaskan
ya, dengan memberikan gambaran. Nabi membuat garis di atas tanah dengan garis yang lurus, kemudian beliau membuat garis yang ada di kanan dan kiri garis yang lurus itu, ya, begini, dengan garis-garis yang banyak. Kemudian Nabi mengatakan, hadza sabilullahi mustaqiman. Ini jalan yang lurus, ini adalah jalannya Allah yang lurus. Ya. Wa hadhi subul, dan jalan-jalan yang banyak ini, laisa fiha sabilun illa syaitanun yad'u ilaihi. Tidak ada satupun jalan-jalan di kanan dan kiri yang banyak itu, kecuali pada tiap-tiap jalan itu ada setan yang selalu menyerukan manusia yang berjalan di atas jalan yang lurus untuk berbelok ke kanan dan ke kiri. Ya. Maka kemudian beliau membacakan firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan bahwasanya jalanku ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Dan janganlah mengikuti jalan-jalan yang banyak yang ada di kanan kiri jalan yang lurus itu, fatafarraqu bikum an sabili. Ya. Karena dengan mengikuti jalan yang banyak tersebut, ya, engkau akan tercerai-berai dari jalan yang lurus. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya agama itu satu, ya. Kebenaran itu cuman satu, ya, tidak berbilang. Sedangkan kesesatan itu banyak jumlahnya, ya. Nah, sehingga seseorang ketika menyelisih jalan yang lurus, menyelisih sunnah, berarti dia, ya, melakukan perkara yang menyesatkan, dan kebid'ahan termasuk dari bagian kesesatan tersebut. Nah, kemudian, ya, dari ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya, ya, sebab yang mempersatukan umat itu adalah tauhid dan sunnah. Sedangkan sebab yang, ya, membuat terpecah belah umat ini adalah kesyirikan dan kebid'ahan. Itu yang menyebabkan terpecah belahnya umat ini. Oleh karena itu, ketika ada seseorang yang menyerukan sunnah Nabi SAW, mengajak manusia bersatu di atas al-haq, di atas jalan yang lurus, ya, maka bukanlah orang yang seperti ini adalah orang yang memecah belah agama. Ya. Sebagaimana Rasulullah dulu ketika menyerukan tauhid, menyerukan, ya, sunnah beliau kepada orang-orang musyrikin, maka orang-orang musyrik menganggap Muhammad SAW ini pemecah belah keluarga, pemecah belah persatuan bangsa Quraisy. Kenapa? Karena setelah munculnya Muhammad ini, yang dulunya bangsa Quraisy itu bersatu dalam kekufuran, itu akhirnya terbelah menjadi dua. Kelompok yang mengikuti Muhammad dengan tauhidnya, dan kelompok yang mengikuti tokoh-tokoh Quraisy dengan kesyirikannya. Nah, menurut mereka Muhammad SAW datang untuk memecah belah mereka. Padahal Rasul SAW mengajak mereka bersatu tapi di atas kebenaran. Nah, persatuan itu, ya, dilihat, dijadikan tolak ukur bersatunya umat ini adalah di atas kebenaran, bukan di atas, ya, beragam kesesatan, tidak. Ya. Bisa saja, ya, beragam kesesatan ini bersatu, tapi kesatuan mereka adalah kesatuan yang yang menyesatkan pula, gitu. Ya. Persatuan beragam kesesatan adalah di atas kesesatan yang mereka sepakati, bukan di atas kebenaran. Ya. Tapi seseorang ketika bersatu di atas kebenaran, maka dia harus berpegang teguh dengan jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yaitu tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian disebutkan di sini perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, tabyaddu wujuhu ahli sunnah wal i'tilaf wa taswaddu wujuh ahlul bid'ati wal ikhtilaf. Jadi nanti di hari kiamat itu, Allah seperti kabarkan dalam Al-Quran, ada golongan manusia itu yang tabyaddu wujuhun, wajah-wajah mereka itu putih bersinar. Dan ada segolongan manusia yang lain yang wajah mereka itu hitam, ya, menghitam. Nah, siapa mereka? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, putihnya wajah-wajah manusia pada hari kiamat, mereka adalah ahlu sunnah. Nah, kalimat ahlu sunnah ini sudah dikenal di masa sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, ya, sehingga menunjukkan bahwa istilah ahlu sunnah bukan istilah yang baru. Istilah ini diriwayatkan dari para salafus saleh, terutama dari para sahabat. Sedangkan yang menghitam wajahnya nanti pada hari kiamat adalah ahlul bid'ati wal ikhtilaf. Mereka adalah ahlul bid'ah dan orang-orang yang selalu berselisih
berselisih dari jalan yang lurus, berselisih dari kebenaran. Kemudian an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku. Hadis ini disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang 3 orang laki-laki yang bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dijelaskan oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian 3 orang ini menganggap bahwa ibadah Nabi itu sangat sederhana. Kemudian mereka menyimpulkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah seperti itu karena wajar Nabi itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari yang terdahulu sampai yang akan datang. Nah, sehingga Nabi melakukan ibadah itu sekedarnya karena sudah diampuni. Berbeda dengan keadaan kita gitu menurut mereka. Keadaan kita yang tidak dijamin ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka 3 orang ini kemudian berusaha untuk mengungguli ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara mereka mengatakan, saya akan terus-menerus tidak tidur di malam hari dalam rangka untuk melakukan salat malam. Golongan orang yang kedua mengatakan, saya akan terus-menerus berpuasa, kecuali hanya beberapa hari berhenti dari puasa dan kemudian melanjutkan puasa kembali. Dalam riwayat yang lain dijelaskan seperti ini. Kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa saya tidak akan pernah menikahi para wanita. Saya ingin membujang untuk menghabiskan masa hidupku untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan perkataan 3 orang ini. Kemudian Nabi mengatakan, qultum kadza wa kadza, kalian kayak mengatakan demikian. Kemudian Nabi mengatakan, inni akhsyakum lillah wa atqakum lahu, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Walakin, akan tetapi, usolli wa anam, aku ini salat malam dan aku juga tidur di malam hari. Aku bagi waktu malam itu, tidak seluruhnya aku gunakan untuk salat. Wa asumu wa uftir, dan aku ini berpuasa dan juga ada waktu, ada hari di mana aku tidak berpuasa. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang membenci jalan hidupku ini, sunnahku ini, ajaranku ini, falaysa minni, maka bukan dari golonganku. Jadi Nabi SAW menyampaikan kalimat ini kepada 3 sahabat, yang mana 3 sahabat ini memiliki semangat yang tinggi untuk melakukan ibadah yang sangat berat untuk mereka. Namun Nabi SAW mencela mereka, bahkan mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku, cara aku mengamalkan agama seperti ini, maka dia bukan dari golonganku. Nah, padahal 3 sahabat ini tidak memiliki niat untuk membenci sunnah Rasulullah SAW, tapi 3 sahabat ini atau 3 orang ini menginginkan melakukan ibadah yang lebih daripada ibadah Rasul SAW saja. Tapi di sini sudah teranggap telah menyelisih sunnah. Dan Nabi mengatakan orang yang menyelisih sunnah meskipun dia tidak membenci sunnah Rasul SAW dikategorikan sebagai faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku. Sekali lagi, para sahabat, 3 golongan orang tadi itu tidak memiliki keinginan untuk membenci sunnah Nabi SAW, tapi keinginan mereka untuk menyelisih sunnah Nabi SAW dengan melakukan sesuatu yang lebih daripada itu. Tapi dikategorikan oleh Nabi, dia atau orang yang demikian telah membenci sunnahku. Lah apalagi kalau memang orang itu membenci sunnah Rasulullah SAW, kemudian menciptakan kebid'ahan, melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan dan dia anggap sebagai itu bagian daripada syariat, termasuk gitu.
Meskipun seandainya ada orang itu dia tidak membenci sunnah Rasulullah, tapi dia melakukan kebid'ahan, maka sama dengan keadaan 3 orang tadi yang dituduh oleh Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku. Meskipun dalam hati mereka tidak ada kebencian kepada sunnah. Oleh karena itu tidak tepat ya ketika mereka menganggap diri mereka adalah orang yang paling cinta kepada Nabi SAW, tapi di satu sisi Nabi mengatakan apa? Mereka membenci sunnahku dengan melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Seandainya kalau mereka itu jujur dalam kecintaannya kepada Nabi SAW, yang dilakukan mereka adalah mencintai sunnah beliau SAW, tidak melakukan kebid'ahan, tidak melakukan kebid'ahan. Katanya mereka cinta sholawat kan gitu ya, sholawatan, tapi sholawatnya tidak sesuai sunnah. Apakah kemudian kita bisa mengatakan mereka itu cinta kepada Nabi SAW? Tidak bisa. Kecintaan itu harus dibuktikan dengan bukti apa? Bukti yang mendatangkan cinta orang yang dicintai, dengan melakukan sesuatu yang dicintai oleh orang yang dicintai tersebut. Ya, kita tahu bahwasanya Nabi SAW itu mencintai siapapun dari umatnya yang mengikuti ajaran dan sunnahnya. Sehingga kalau seseorang itu cinta kepada Nabi SAW, buktikan kecintaan dia kepada Nabi dengan mengikuti apa yang dicintai oleh Nabi SAW, tidak menambah dan tidak mengurangi. Tidak menambah dan tidak mengurangi. Makanya kemudian Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku. Meskipun dia tidak ada dalam hatinya itu kebencian kepada sunnah Rasulullah, tapi menyelisih sunnah Rasulullah dengan melakukan kebid'ahan, maka digolongkan oleh Nabi orang yang membenci sunnahku. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum 'alal haud, aku akan mendahului kalian, menunggu kalian di telaga. Ini telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan didatangi oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka akan minum dari air telaga ini. Yang siapapun yang minum dari telaga tersebut maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Wal yukhtalajanna rijalun duni, maka kemudian ada beberapa orang itu yang dihalau, orang-orang yang hidup setelahku. Fa'aqulu, kemudian aku mengatakan, ya Rabbi ashabi, wahai Tuhanku, mereka adalah sahabat-sahabatku. Maksudnya mereka adalah umatku dalam riwayat yang lain. Ya Rabbi ummati, mereka adalah umatku. Bagaimana Nabi SAW mengetahui mereka itu adalah umat beliau? Ya, dari apa? Min athari al-wudu, dari bekas wudu yang biasa mereka lakukan. Karena akan Allah jadikan cahaya ya pada dirinya ketika ada bekas-bekas wudu. Maka di situ Nabi SAW mengetahui bahwa mereka adalah ya umatnya. Fayuqal, kemudian dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka perbuat setelahmu dari kebid'ahan-kebid'ahan, dari perkara yang baru. Kata ahdatsa yuhditsu, ihdaats itu melakukan sesuatu yang baru di dalam agama ini. Sebagaimana Nabi dalam riwayat yang lain mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, barang siapa yang melakukan hal-hal yang baru yang tidak ada perintah dari kami, maka hal yang baru tersebut akan tertolak. Jadi sesungguhnya engkau Muhammad tidak mengetahui apa yang sudah mereka kerjakan setelah kematianmu dari perkara-perkara baru dalam agama. Kemudian Nabi mengatakan, suhqan, jauhkan dia. Nah, di sini mengandung pelajaran selain hadis ini menggambarkan kerugian orang-orang yang melakukan kebid'ahan, tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ancamannya adalah mereka tidak akan meminum air dari telaga Nabi SAW. Yang kedua adalah mengandung pelajaran bagi kita bahwa Nabi itu tidak mengetahui perkara-perkara yang terjadi setelah beliau wafat, yang justru sebagian orang meyakini bahwa Nabi SAW itu mengetahui keadaan umatnya setelah meninggal dunia. Ini buktinya hadisnya. Nabi mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, sesungguhnya kamu tidak tahu wahai Muhammad
Ya, perbuatan-perbuatan baru yang mereka lakukan dalam agama ini setelah kamu meninggal dunia. Ya, yang menunjukkan bahwa Nabi sama sekali tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh umat setelah beliau meninggal dunia. Ya. Nah, sekarang kita mau percaya sama Nabi dengan dalilnya ini, ataukah percaya sama mereka-mereka yang menganggap Nabi itu hadir di acara Maulid Nabi, ya, kemudian Nabi itu ngerti, dengar apa yang kita pintakan kepadanya dan seterusnya. Bahkan wal'iyadzubillah ada sebagian tokoh-tokoh agama itu, mereka itu sampai ya tidak tahu mengarang atau bagaimana ya. Ketika ada sesuatu yang diperselisihkan di tengah mereka, mereka mengatakan si engko ae bengi ya tak temoni Nabi SAW. Ya, engko bengi aku ngimpi ketemu Nabi, tak rituali dhisik. Ya. Engko nek ketemu Nabi baru tak takokno gitu, masalah ini. Wala'iyadzubillah. Mudah sekali ya mereka mengakses Nabi. Ya. Nah, kalau begitu bagaimana para sahabat, orang paling cinta kepada Nabi? Ya, setelah wafatnya Rasulullah SAW, jelas mereka lah orang yang paling sering ya melihat Nabi di dalam mimpi. Tapi riwayat yang menceritakan para sahabat itu melihat Nabi SAW dalam mimpi itu tidak banyak. Ya, dan tidak semua para sahabat mengaku diri mereka melihat Rasul SAW setelah meninggal dalam mimpi. Wal'iyadzubillah, bahkan yang lebih parah adalah hadirnya Rasul itu dengan bisa dilihat tanpa melalui perantara mimpi, langsung ketemu. Ya. Ada sebagian mereka juga beranggapan kalau orang itu pernah melihat Nabi dalam mimpi, nanti dia akan melihat Nabi dalam keadaan terjaga. Ya. Ini para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, mereka ini hidup bersama Nabi, ya, telah membuktikan kesungguhan cinta mereka, keimanan mereka, pengorbanan mereka kepada Nabi SAW. Ya, pada saat Nabi wafat, bagaimana kesedihan mereka yang luar biasa. Mereka tahu bahwa setelah Nabi wafat tidak akan ketemu lagi dengan waktu yang lama, kecuali ketika mereka telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau seandainya Nabi setelah wafat itu bisa ketemu lagi sama para sahabat, enggak usah sedih-sedih, enggak apa-apa, ini fase meninggal, nanti ketemu malih kali Kanjeng Nabi SAW. Enggak ada rasa sedih. Karena nanti mereka akan tahu bahwa nanti Nabi juga akan bisa datang meskipun apa? Tidak secara jasadnya. Ya, kenyataannya tidak demikian. Ya. Nah, maka tanda tanya besar yang datang ke acara itu siapa? Benar-benar Nabi apa imitasi? Banyak dalil-dalil yang diselisih dengan apa keyakinan seperti ini. Ya. Bahkan wal'iyadzubillah, ya, saya kira ini kebohongan yang luar biasa. Ya, kebohongan dari tokoh-tokoh agama yang menyesatkan umat. Wa fi hadits al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam urusan agama, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Ya. Ada sebagian orang mengatakan bahwa setiap bid'ah itu kesesatan. Kata kullu itu ya, setiap itu dimaknakan sebagian. Ya. Menurut mereka demikian, karena kata tiap-tiap itu tidak selalu menunjukkan keseluruhan. Nah, kalau begitu nanti yang repot ketika kita menerjemahkan hadis Nabi SAW kalimat seperti ini, yang kemudian ada lanjutannya, ya, fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kalau diartikan sesungguhnya sebagian bid'ah itu sesat, tidak semua bid'ah itu sesat, maka sebagian kesesatan itu masuk neraka, sebagian kesesatan berarti masuk surga. Masa begitu? Ya kan? Ya nggak bisa gitu loh. Ya, sehingga kullu di situ nggak ada indikasi yang menunjukkan apa? Makna sebagian. Oke lah, taruhlah kita menerima kata kullun itu ya memiliki makna sebagian. Misal demikian, meskipun ini secara bahasa tidak dibenarkan. Tapi ketika kita mengartikan hadis Nabi SAW tadi itu akan rancu nanti hasilnya. Ya. Untuk memahami hadis tersebut, mana ada sebagian kesesatan masuk surga, itu tidak ada. Ya. Karena kalau konsekuensinya sebagian bid'ah itu sesat, tidak mungkin langsung dikatakan seluruh kesesatan masuk neraka.
Tentunya kata kullun setelahnya itu juga memiliki makna yang sama dengan kullun sebelumnya. Ini dibenarkan secara kaidah bahasa demikian. Ya, sehingga tidak bisa diterima ya. Makna kullun itu dimaknakan sebagian untuk hadis ini. Justru maknanya adalah menunjukkan secara keseluruhan. Meskipun tentunya tiap-tiap bid'ah itu memiliki tingkatan-tingkatan kesesatan yang bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Ada bid'ah itu yang syirkiyah ya, yang mengandung kesyirikan, bid'ah kufriyah, kekufuran ya. Ada yang bid'ah itu yang tidak sampai kepada kesyirikan ya, masing-masingnya memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda ya. Akan tetapi sepakat para ulama bahwa semua perkara bid'ah yang menyelisih agama itu selalu kesesatan, bukan sesuatu yang dibenarkan. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u, ikutilah Nabi SAW, ikutilah sunnah. Wa la tabtadi'u, dan janganlah kalian melakukan kebid'ahan, melakukan hal-hal yang baru dalam agama yang tidak ada contoh dan perintahnya dari Nabi. Faqad kufitum, maka sungguh kalian akan cukup dengan itu ya. Kalian akan cukup dengan itu. Kemudian juga dari Ayyub As-Sikhtiyani, beliau mengatakan masdada sahibu bid'atin ijtihadan illa zdada minallahi azza wa jalla bu'da. Tidaklah pelaku kebid'ahan itu bertambah semangat, bertambah sungguh-sungguh bid'ahnya, kecuali akan semakin bertambah pula ya, keadaan jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dia bersungguh-sungguh dalam kesesatan dan kebid'ahannya, semakin jauh dia dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita lihat ya, orang-orang yang zikirnya itu pakai cara-cara yang menyelisih syariat, bukan malah itmi'nanul qalbi yang diperoleh, bukan malah ketenangan hati yang didapatkan, tapi apa? Kesurupan, Pak. Antum lihat itu kan di video yang banyak viral itu, orang-orang sufi yang zikirnya pakai joget-joget, pakai gerak-gerak, pakai lompat-lompat ya. Apalagi zikirnya cuman hu gitu. Nyeluk sopo hu iya. Yang terjadi apa? Justru kesurupan, mereka banyak yang kesurupan ya. Tampak jelas pada praktek zikirnya mereka itu ya. Saya teringat ada sebuah kisah yang saya dengar dari seorang praktisi ruqyah ya, ruqyah syar'iyah. Jadi seorang ustadz ini peruqyah, dia pernah ditelepon oleh seseorang, ditelepon yang mana pada saat itu dia mengatakan ya, yang pihak penelpon ini, Ustadz, rumah saya ini tiba-tiba kemasukan ular banyak sekali. Itu malam hari waktu dia telepon. Kemudian si Ustadz ini langsung menangkap, wah ini ada sesuatu yang nggak benar, ini habis ritual apa orang-orang ini. Akhirnya ditanya, Bapak sekeluarga habis ngapain? Kita habis menyelesaikan bacaan sholawat wahidiyah. Ada thariqat itu khusus ya, yang mereka punya wirid itu sholawat yang mereka buat sendiri, yaitu namanya sholawat wahidiyah. Saya pernah melihat ya, membaca buku-buku sholawat wahidiyah ini tentang praktek pengamalan sholawatnya. Jadi kalau ada orang sakit itu bacaan sholawatnya sekian, ditiupkan ke gula Jawa atau gula aren gitu ya, nanti disuruh makan dan seterusnya. Ada macam-macam itu ya, di antara ritual-ritual mereka. Nah, akhirnya kemudian sama si Ustadz mengatakan ya seperti itu, kebid'ahan itu apa? Disukai sama setan, jin-jin pada masuk karena Anda yang memanggilnya. Kan ada yang memanggilnya, makanya kemudian banyak ular-ular masuk. Ular-ular itu jelmaan jin semua gitu. Ya, jadi ya Anda yang mengundang, ya Anda yang harus mengusir gitu ya, kalau memang tidak berkenan. Jadi bukan Allah yang semakin ya, dia dekati, tapi justru syaitan yang semakin dekat kepada mereka. Ya kan, tetapi syaitan itu menghiasi, kesesatan itu dihiasi oleh syaitan sehingga terkesan dia adalah sebagai kebenaran. Oleh karena itu tepatlah apa yang diajarkan Nabi SAW kepada kita, sebuah doa. Allahumma arinil haqqa haqqan warzuqni ittiba'ah.
Ya Allah, tampakkan kebenaran itu, benar-benar tampak kebenaran di hadapanku, dan berikanlah aku rezeki untuk bisa mengikuti kebenaran tersebut. Karena banyak orang itu yang ketika disampaikan kebenaran di hadapannya, dia melihat kebenaran itu sebagai sebuah kebatilan. Sehingga apa yang terjadi? Ya, dia tidak akan mendapatkan taufik dari Allah ketika melihat yang namanya kebenaran menjadi kebatilan pada pandangan matanya. Dia akan menjauhkan diri dari kebenaran tersebut, perkara yang hak tersebut. Nah, sebaliknya, wa arinil batila batilan warzuqni ijtinabah. Dan tampakkanlah kepadaku ya Allah suatu kebatilan itu benar-benar tampak batil, dan berikanlah rezeki kepadaku untuk aku bisa menjauhinya. Jadi ini doa yang sangat penting untuk selalu kita panjatkan kepada Allah, mengingat kita di masa di mana ya fitnah-fitnah ini sangat banyak, baik itu fitnah syahwat ya maupun fitnah syubhat dan kesesatan. Kemudian dari Sa'id Al-Kuwairi, beliau mengatakan, maridha Sulaiman At-Taimi fabaka fi maradihi bukaan syadidan. Jadi Sulaiman At-Taimi pernah sakit, kemudian beliau menangis di waktu sakitnya tersebut dengan tangisan yang keras. Faqila, kemudian ditanyakan kepada beliau, mayubkik, apa yang membuat engkau itu menangis? Atajza'u minal maut, apakah engkau ini takut akan mati? Karena sakitmu ini kau khawatir kamu akan mati? Qala, dia mengatakan, la, enggak. Walakin marartu ala qadariyin fasallamtu alaihi fa akhafu an yuhasibani rabbi alaihi. Jadi Sulaiman At-Taimi mengatakan, tidak, bukan karena aku takut mati aku menangis, akan tetapi aku pernah melewati seorang qadari. Ya, seorang qadari itu maksudnya apa? Ya, Qadariyah itu adalah satu aliran. Ya, ada Qadariyah itu dua ya. Qadariyah itu dua. Ada Qadariyah yang larinya seperti Qadariyah yang kita ketahui, yaitu orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah ketika menciptakan manusia itu tidak menciptakan perbuatannya, sehingga semua tingkah laku perbuatan manusia baik dan buruknya itu tidak ada hubungannya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, berdiri sendiri. Sehingga kata dalam riwayat disebutkan bahwa al-qadariyah itu majusun hadhil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Kenapa dikatakan majusi? Karena orang-orang majusi itu kan punya keyakinan bahwa ya dalam kehidupan ini ada Tuhan itu Tuhan yang baik, ada Tuhan yang buruk. Artinya orang majusi menganggap bahwa Tuhan itu ada dua. Ya, ada Tuhan kebaikan dan Tuhan keburukan. Nah, sama dengan apa? Orang-orang Qadariyah itu menganggap bahwa kuasa atau unsur atau pihak yang berkuasa di alam semesta ini ada dua, yaitu Tuhan selaku pencipta makhluk dan manusia yang bisa menentukan nasib dan perbuatannya sendiri tanpa campur tangan Tuhan atau tanpa kekuasaan Tuhan dalam menjadikan hal itu terjadi pada diri manusia. Sehingga seakan-akan manusia ini memiliki kuasa tersendiri di luar kuasa Tuhan. Dengan apa? Menentukan segala perbuatannya. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dan Allah itu menciptakan kalian serta menciptakan perbuatan kalian. Dan Allah juga mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin, dan tidaklah kalian berkehendak untuk melakukan sesuatu kecuali apa? Di bawah kehendak Allah Rabbul Alamin. Jadi Allah memiliki andil, memiliki kuasa kepada tiap-tiap manusia, tiap-tiap makhluk. Tidak terpisah kekuasaannya dengan kekuasaan makhluk. Nah, sehingga Qadariyah ya mereka dianggap sebagai majusinya umat ini. Ada Qadariyah itu yang lebih sering disebut dengan istilah Jabariyah. Ya, Jabariyah. Jadi kata Qadariyah yang dimaksud itu adalah orang-orang yang menyimpang keyakinannya dari meyakini takdir yang benar. Itu Qadariyah.
Nah, ada yang seperti aliran pertama tadi yang menyatakan bahwa semua perbuatan manusia tidak ditakdirkan oleh Allah, ya, di luar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, manusia menentukan sendiri tanpa ada kuasa Allah dalam menentukan. Nah, sedangkan Jabariyah ini juga menyelisihi atas keyakinan kepada takdir yang benar, yaitu Jabariyah menganggap manusia itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti apa yang sudah Allah tentukan untuk mereka, sehingga manusia tidak ada kehendak untuk memilih. Padahal ini tidak benar. Manusia itu memiliki pilihan, meskipun pilihannya di bawah kehendak Allah. Tapi manusia itu bisa memilih dan bisa berusaha untuk mengambil pilihannya, untuk memilih yang benar atau memilih yang salah. Nah, ini makna daripada Qadariyah. Cuman yang sering Qadariyah itu dimaknakan dengan makna yang pertama tadi. Walakin marartu ala qadariyin, akan tetapi aku melewati seorang Qadari, fasallamtu alaihi, maka aku mengucapkan salam kepadanya, fa akhafu an yuhasibani rabbi alaihi, maka aku merasa khawatir jika Tuhanku itu yuhasibani alaihi, menghisab aku karena sebab itu. Jadi apa yang dimaksud dengan perkataan Sulaiman At-Taimi ini, maksudnya adalah Sulaiman At-Taimi ini merasa menyesal dengan apa? Salamnya dia kepada para mubtadi', para ahli bid'ah, terutama bid'ah yang membahayakan akidah ini. Qadariyah ini bisa mengarah kepada kekufuran. Jika dia meyakini betul keadaan seperti ini, sedangkan mereka tahu bahwasanya takdir itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sangkut pautnya dengan apa? Kekuasaan manusia, ya, karena kekuasaan manusia itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam berkehendak maupun dalam berbuat. Ya, maka yang seperti ini bisa mengarah kepada kekufuran, bisa keluar dari agama Islam. Nah, sehingga dia merasa khawatir, ya, kalau mengucapkan salam kepada orang yang seperti ini nanti akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu kok mengucapkan salam kepada orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Itu yang dikhawatirkan. Nah, ini salah satu alasan kenapa sebagian orang itu meninggalkan mengucapkan salam kepada orang-orang yang melakukan kesesatan. Akan tetapi perlu dipilah-pilah, ya, perlu dipilah-pilah. Orang ini sesat karena bodoh ataukah tidak? Orang ini sesat, kesesatannya sejauh apa? Ya. Kemudian kalaupun seandainya ingin kita ini tidak mengucapkan salam dalam arti menghajar, memboikot orang tersebut karena kesalahannya, ya, misalnya benar-benar salah dia, gitu ya, maka juga dilihat, dipandang dari sisi maslahat dan mafsadatnya, baik untuk dirinya maupun diri orang yang dihajar tersebut. Ya, ditinggalkan untuk mengucapkan salam kepadanya. Ini juga dipertimbangkan semua ini. Ya, harus mempertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Dan ini diterangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang membicarakan tentang poin ini. Ya, tidak serta-merta kemudian serampangan dalam melakukan hal-hal yang demikian. Ya. Kemudian wa'anil Fudail qala, ya, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, idza ra'aita mubtadi'an fi tariqin fakhudh fi tariqin akhar. Apabila engkau melihat seorang mubtadi', orang yang melakukan kebid'ahan itu berjalan di satu jalan, maka adalah kamu mengambil jalan yang lain. Jangan berpapasan dengan dia. Kenapa? Ya, apa tujuannya? Al-Fudail ini ingin memberikan apa? Saddun lidzari'ah, untuk menutup pintu jangan sampai orang itu terpengaruh dengan kebid'ahannya. Karena bisa saja orang yang melakukan kebid'ahan itu penampilannya itu mungkin jauh lebih soleh daripada dirinya. Bisa jadi demikian. Dikhawatirkan ketika dia bertemu, ya, dalam kondisi seseorang misalnya lemah ilmu dan kekuatan akidahnya, misalnya kekuatan berpegang teguhnya dengan kebenaran, kemudian melihat orang yang melakukan perbuatan bid'ah atau seorang pelaku bid'ah itu tampak pada dirinya itu ada suatu hal yang menarik bagi dirinya, kesolehan pada dirinya, maka dikhawatirkan akan tertarik dengannya, ya, akan tertarik dengannya. Nah, ini apa namanya, sebagai saddun lidzari'ah. Tapi kalau seandainya tidak demikian, ya tidak ada masalah, ya, lewat saja.
Wala yarfa' li sahibi bid'atin ila Allah azza wa jalla amalun, dan tidak akan terangkat bagi pelaku bid'ah amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amalnya terkontaminasi dengan kebid'ahannya. Sehingga yang terjadi apa? Amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi mengatakan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amal itu tertolak. Wa man a'ana sahiba bid'atin faqad a'ana 'ala hadmil Islam. Dan barang siapa yang menolong pelaku kebid'ahan itu, maka sungguh dia telah menolong untuk menghancurkan Islam. Ya, karena orang-orang yang melakukan bid'ah, pegiat-pegiat bid'ah ini, ya, mereka ingin sekali untuk mempopulerkan kebid'ahannya. Yang mana kebid'ahan itu kalau sudah populer, yang terjadi apa? Sunnah ini yang akan tergerus. Orang itu akan tidak lagi mengingat dan mengetahui sunnah yang sebenarnya, sehingga mereka menganggap bahwa perkara-perkara bid'ah itulah sunnah, sedangkan sunnah yang sebenarnya justru mereka anggap perkara bid'ah. Dan ini terjadi di masyarakat kita. Orang-orang yang menyerukan kepada kebenaran, kepada sunnah Rasulullah dicap macam-macam, ekstremis lah, wahabi lah, ya. Terus kemudian apa? Suka memecah belah umat lah, macam-macam. Ya, tuduhannya. Kenapa? Karena mereka menganggap seruan kebenaran ini adalah bid'ah. Kenapa kok bisa demikian? Karena sudah mengakar kuat kesesatan-kesesatan di tengah-tengah umat Islam di negeri kita ini. Ya. Sehingga mereka menganggap bahwa seruan-seruan untuk meninggalkan apa yang sudah menjadi kebiasaan mereka, apa yang sudah mengakar kuat dalam keyakinan mereka ini, kemudian menjadi apa? Sesuatu yang baru. Ya. Justru itu sesuatu yang baru. Padahal kalau dia mau membuka diri, dia mau mendengarkan dengan seksama, dia mau mengembalikan setiap perkataan-perkataan tersebut kepada dalil-dalil yang disampaikannya, maka jelas tampak bahwasanya seruan-seruan itu adalah seruan kebenaran. Sedangkan apa yang mereka yakini, yang mereka pegang teguh selama ini justru adalah perkara-perkara yang justru menyesatkan kehidupan beragama mereka. Ya. Ini Isya ya Pak ya. Silakan adzan dulu.
Ya, ini ada pasal yang insya Allah kita baca pada pertemuan berikut ya, karena panjang pembahasannya. Kemudian yang perlu untuk kita sampaikan juga di sini untuk menambah ya, pembahasan mengenai celaan terhadap kebid'ahan dan para pelaku bid'ah. Ada keterangan yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi kebid'ahan itu akan memunculkan konsekuensi-konsekuensi yang buruk. Ya. Konsekuensi yang buruk yang diantaranya ya, ketika seseorang itu melakukan perbuatan bid'ah, maka timbul konsekuensi adanya bentuk pendustaan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ya. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku dan aku sempurnakan agama bagi kalian ya. Karena seseorang ketika dia membawa perkara bid'ah, perkara yang baru, kemudian dia anggap itu adalah bagian daripada agama, maka dia telah mendustakan bahwa agama ini telah sempurna seperti yang Allah Ta'ala kabarkan. Nah, mendustakan ayat itu berbahaya kalau dia sadari ya, dengan kebid'ahannya dia sadari sengaja dia untuk mendustakan ayat, maka ini bisa mengarah kepada kekufuran. Sama dengan keadaan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ini kalau memang dia yakini dan dia sadari ya. Yang jelas konsekuensi dari melakukan kebid'ahan adalah diantaranya adalah bentuk pendustaan terhadap ayat Al-Quranul Karim, Quran Surah Al-Maidah ayat yang ketiga ya. Termasuk juga adanya apa? Bentuk pendustaan kepada Rasulullah SAW, tuduhan-tuduhan ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak tepat yang dilakukan oleh mereka melalui kebid'ahan mereka, yaitu apa? Tuduhan bahwasanya Rasulullah SAW khonar risalah, menyelisihi, berkhianat kepada risalah yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyampaikan wahyu ini. Oleh karena itu Imam Malik mengatakan apa? Siapa yang melihat atau yang melakukan kebid'ahan itu ya roha hasanah, kemudian dia memandang kebid'ahannya itu adalah kebaikan, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalata, maka sungguh dia telah meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat di dalam tugas kerasulannya. Kenapa? Li anna Allah taala yaqul, karena Allah taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaihi ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Karena Nabi sudah menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku dan aku telah sempurnakan agama Islam untuk kalian ya. Nah, kemudian Imam Malik mengatakan ya, maka apa saja yang di masa Rasulullah SAW bukan bagian daripada agama ya, maka di masa sekarang pun juga bukan bagian dari agama. Ini kalimat yang mendefinisikan apa itu perbuatan bid'ah. Apa saja dalam perkara agama yang tidak ada di masa Rasulullah dan para sahabat, maka itu adalah perkara yang dikategorikan sebagai kebid'ahan ya, karena itu sesuatu yang baru ya, karena sesuatu yang baru. Ini dalam masalah agama ya. Kemudian konsekuensi bid'ah yang lain adalah seseorang yang melakukan kebid'ahan itu seakan-akan dia mencela kepada syariat agama Islam ini. Karena syariat Islam ini sudah sempurna, dia seakan-akan mencela, mengejek syariat Islam, bahwa syariat Islam belum sempurna kalau belum ada bid'ah yang dilakukannya tersebut. Ini jelas termasuk apa? Bentuk kekufuran juga kalau disadari oleh para pelaku bid'ah. Melakukan hal ini memang demi untuk apa? Mencela syariat agama Islam atas kesempurnaan syariat tersebut. Tapi kalau dia tidak tahu ya, dia melakukannya karena kebodohan, maka tidak dikategorikan sebagai kekufuran. Kemudian ketika melakukan kebid'ahan, konsekuensinya juga mencela
Rasulullah dan para sahabat. Bukannya Rasulullah saja, tapi para sahabat juga dicela. Ya, kenapa? Karena ya, mereka tidak melakukan perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang setelahnya. Ya. Padahal mereka adalah generasi yang terbaik dalam mengamalkan agama. Seakan-akan orang-orang yang melakukan kebid'ahan di masa-masa setelahnya itu mengatakan bahwa para sahabat itu orang-orang jahil, orang-orang bodoh, gak ngerti ya Pak. Ada ajaran yang afdol seperti bid'ah ini. Nah gitu. Ya. Ini konsekuensi yang buruk tentunya. Nah kemudian ini juga dampak yang buruk pula dari munculnya bid'ah dan dilestarikannya bid'ah, yaitu akan membuat orang-orang tersibukkan dengan kebid'ahan tersebut, yang kemudian menjadikan dia ini menjauh dari perkara yang sunnah, perkara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan ini terbukti ya. Makanya kemudian iblis itu sangat senang sekali untuk menjerat manusia melalui bid'ah ya. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah, al-bid'atu la yutabu minha wal ma'siyatu yutabu minha. Perbuatan bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena perbuatan bid'ah itu tidak bisa diharapkan orang yang melakukannya bertobat darinya. Ya kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Akan tapi sulit. Kenapa? Karena mereka menganggap perbuatan bid'ah itu sesuatu yang baik, sesuatu yang afdol, ya, sesuatu yang mengantarkan dia ke dalam surga. Wal ma'siyatu yutabu minha. Sedangkan perbuatan maksiat itu orang ketika mengerjakannya sudah ada dalam hatinya perasaan dia melakukan perbuatan yang berdosa, perbuatan yang salah, sehingga bisa diharapkan tobatnya di kemudian hari. Dan para ulama itu menjelaskan dari sisi konsekuensi ya, dosa-dosa besar itu. Yang pertama kesyirikan dan kekufuran itu paling tinggi. Kemudian yang kedua dari sisi konsekuensinya dan dampak-dampak buruknya itu kebid'ahan itu menempati peringkat kedua, baru kemudian kemaksiatan bawahnya. Kenapa? Dengan melakukan perbuatan bid'ah, banyak perbuatan-perbuatan dosa itu dilakukan tanpa dia sadari bahwa itu adalah perbuatan yang buruk. Contoh, karena bid'ah orang itu membunuh manusia tanpa hak, dianggap sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bid'ah orang itu berzina, itu dianggap sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang Syiah itu, mereka melakukan mut'ah karena ada dalil palsu yang mereka buat. Mereka mengatakan siapa saja yang mut'ah sekali maka derajatnya seperti Sayyiduna Husain. Siapa yang mut'ah 2 kali seperti Sayyiduna Hasan. Siapa yang mut'ah 3 kali seperti Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Siapa yang mut'ah sampai 4 kali maka kedudukannya ya seperti Rasulullah SAW. Ada itu, saya baca itu dalam kitab seperti itu. Kalau tidak salah dalam Usulul Kafi. Usulul Kafi itu kitab yang ditulis oleh Al-Kulaini. Dia kitab yang ibaratnya kalau dalam ahlu sunnah itu seperti Sahih Bukhari-nya mereka. Itu dalil-dalil palsu banyak ditulis di situ. Nah karena sebab kebid'ahan orang melakukan zina merasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah bahayanya bid'ah itu. Nah kalau orang itu nggak mengenal bid'ah tapi kenalnya dosa maksiat, nah itu mesti dia akan ketika melakukan dosa itu karena syahwat atau karena hawa nafsunya, itu mesti akan ada penyesalan dalam hatinya, atau paling tidak ada rasa tidak nyaman. Dia sadar kalau dia melakukan dosa ya. Tapi kalau bid'ah yang menjangkiti seseorang, yang kemudian berkonsekuensi dari bid'ah itu ternyata melakukan perbuatan-perbuatan mungkar setelahnya, maka dia akan menganggap itu semuanya adalah ibadah. Contoh bom bunuh diri, orang mati ya bunuh diri, meledakkan dirinya ya, di tempat di mana orang-orang yang tidak layak untuk dibunuh secara hak dalam agama Islam. Apa yang menjadi motivasi mereka untuk melakukannya? Kebid'ahan. Mereka anggap dengan itu mereka akan segera dikawinkan oleh Allah dengan bidadari-bidadari di surga ya. Dikawinkan sama ya anjing-anjing neraka neraka wala'iyadzubillah gitu. Nah inilah, ini bid'ah bahayanya seperti ini. Makanya kemudian para ulama seperti yang saya dengar langsung dari guru kami Syekhuna Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah dalam daurah beliau di Terawas dulu itu, beliau menyampaikan bahwa tingkatan kebid'ahan dari sisi pengaruh buruknya
Itu yang pertama kekufuran dan kesyirikan, kemudian yang kedua kebid'ahan. Ya, meskipun nanti di perkara kebid'ahan itu ada tingkatan-tingkatannya, bisa jadi ada sebuah kebid'ahan yang tidak lebih besar dosanya daripada maksiat yang termasuk dosa-dosa besar. Tapi dari dampak negatif dan konsekuensi-konsekuensinya itu nggak bisa mengalahkan bid'ah. Makanya disebutkan di sini ya dampak-dampak buruknya bid'ah. Seperti diantaranya juga kata Syekh Al-Utsaimin, munculnya kebid'ahan itu akan menjadi sebab perpecahan umat Islam. Ya, karena para pembela bid'ah itu akan merasa bangga dengan kebid'ahan yang mereka bawa. Mereka menganggap ajaran mereka yang mereka pegang itulah yang lebih utama. Sedangkan yang lain-lain pun juga memunculkan bid'ah-bid'ah yang berbeda-beda. Ya, sehingga mereka juga berbangga-bangga di atas kebid'ahan tersebut. Padahal Allah mengatakan wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Allah mengatakan janganlah kalian itu menjadi orang-orang seperti golongan orang-orang musyrikin, dari kalangan orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi bergolong-golongan. Tiap-tiap golongan itu bangga dengan apa yang ada pada diri mereka berupa ajaran-ajaran baru mereka, berupa kebid'ahan-kebid'ahan dan kesesatan yang mereka bawa. Ini mesti seperti itu. Nggak ada orang jualan itu mengatakan kecapku nomor loro, nggak ada. Mesti ngomong nomor satu. Kelompok saya paling benar, gitu. Thariqah saya paling benar, partai saya yang paling membela Islam, dan seterusnya. Ya, sedangkan dalam Islam ya kita ini diperintahkan untuk tetap di atas lingkaran besar Islam, tidak boleh membuat lingkaran-lingkaran kecil di dalam lingkaran besar Islam ini. Ya. Yang mana lingkaran besar Islam itu adalah apa? Ma ana alaihil yauma wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku berpijak di atasnya pada hari ini. Siapa yang mengikuti apa yang aku dan para sahabatku, kata Rasulullah, berpijak di atasnya pada hari ini, maka dialah yang berada di atas kebenaran, di atas agama yang hak. Oleh karena itu sebagian salaf mengatakan alaikum bil jamaah, wajib atas kalian itu tetap berada di atas jamaah. Wa in kunta wahdaka, meskipun kamu itu cuman satu orang. Maksudnya apa? Satu orang ini kalau dia berpegang teguh dengan sunnah dikategorikan al-jamaah. Siapa al-jamaah itu, kata Rasul? Ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Jadi seakan-akan orang yang satu ini dia menggabungkan diri dengan golongan Rasulullah dan para sahabat meskipun mereka sudah tiada. Satu orang ini dikategorikan sebagai al-jamaah, yaitu golongannya Rasulullah dan para sahabat. Makanya sampai para salaf mengatakan demikian. Nah, sehingga kita harus terus berusaha untuk mengulang-ulang pembahasan seperti ini ya. Jangan pernah bosan, bahkan kalau bisa sampai hafal dalil-dalilnya ya. Karena ini prinsip-prinsip agama yang setiap masa itu akan selalu diuji gitu, dengan ujian-ujian fitnah-fitnah yang macam-macam. Maka kita lihat banyak wal'iyadzubillah ya, kita berlindung kepada Allah, orang-orang yang dulu kita kenal sebagai orang yang benar-benar berpegang teguh dengan sunnah ya. Terutama di beberapa negara di Timur Tengah itu ya, kami melihat beberapa orang-orang yang dulunya Masya Allah kuat sekali, seakan-akan sunnah itu sudah mendarah daging pada dirinya. Wal'iyadzubillah, dengan berbagai macam fitnah yang mendera dia, pada akhirnya kemudian dia tergelincir dari jalan sunnah. Nyelewengnya jauh sekali. Ada yang kemudian terjerumus dalam keyakinan liberal, yang dulunya jenggotnya tebal, selalu menyuarakan sunnah dan mencela bid'ah, sekarang jenggotnya hilang habis, trepes ya, duduk dengan orang-orang liberal. Bayangkan, ada yang seperti ini. Kami mendapati di beberapa masyayikh di Timur Tengah seperti itu ya. Nah, maka ini mereka yang ahli ilmu gitu ya, bisa tergelincir. Bagaimana dengan kita? Maka kita sering mengulang-ulang ini sambil terus berdoa memohon kepada Allah. Doa yang sangat indah yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Beliau selalu mengucapkan doa Allahumma amitni alal islami wa sunnah. Ya Allah, wafatkan aku di atas Islam dan sunnah. Alhamdulillah, doanya beliau rahimahullahu taala diijabahi oleh Allah. Bahkan sebelum beliau meninggal, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelita sunnah di masa beliau. Beliau menjadi imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai detik ini kitab beliau Ushul Sunnah
kitab As-Sunnah dan semua kitab-kitab beliau yang membicarakan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah tetap terus dibaca dan dipelajari oleh orang-orang yang menginginkan ya berada di atas prinsip-prinsip sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.